Seperti saya misalnya dengan Budi Karya Menteri Perhubungan ada dirjennya begitu, saya marah sama menterinya. Presiden Jokowi ada menteri yang saya tahu tinggal sekarang perlu kita jebak, kita kasih KPK. Jadi sekarang ini gitu bangga gitu loh, malah show Hermes lah atasnya apa gitu, seharusnya malu gitu loh. Ini tidak berlomba-lomba lah mewah. Khawatir periode daripada Jokowi ini tidak berhasil dia melakukan pemberantasan korupsi secara masif. Oke, nih Pung, kita ini nih, Opung kan mau cerita soal tadi kan kita bicara keteladanan. Hadir-hadirnya tokoh-tokoh teladan itu yang membuat gerakan reformasi jadi solid dan akhirnya jangan lu review lagi, ini udah potongan kedua. Iya, makanya masih potong kedua kan, kita harus review sedikit. Enggak usah. Ketahuan nih syutingnya di hari yang sama. Gimana Opung? Ya baju sama gimana lo? Gimana Pung? Opung mau bicara keteladanan lagi, apalagi kemarin baru ada nih beberapa hal. Kasus pajak, ya kan, polisi, ada lagi kemarin lagi rame nih sahabat Opung Hotman Paris Hutapea kan memimpin persidangan kasus Teddy Minahasa yang rame, yang katanya ada istri siri lah apa macam-macam lah. Ini kan wajah-wajah yang harusnya diteladani gitu, tapi punya problem gitu. Ya kita selalu ingat tuh, mana ada Kapolda yang dicintai rakyat, dari omongan Opung tuh kan. Satu Kapolres yang dicintai rakyat seperti Hugeng. Nah, kan itulah yang menjadi tugas dari Pak Listio Sigit ini, karena sudah memasang gambar Hugeng di kantornya kan, kata Opung gitu. Jadi begini, masih segar di ingatan kita 600 polisi dari mulai Kapolres, Kapoltabes, Kapolda, pejabat teras dikumpul di istana. Tanpa handphone, tanpa topi, tanpa tongkat komando. Begitu khusyuk, begitu khidmat. Inti daripada pertemuan itu pesan dari Presiden supaya jangan hidup dengan hedonisme. Jangan pamer kemewahan, jangan segala macam. Gitu loh. Yang menjadi ironi dan menyedihkan, peringatan presiden itu ke institusi polisi dianggap institusi bea cukai, pajak dan lain nggak ada urusan mereka. Oh parsial aja ya polisi. Parsial aja. Buktinya apa? Terjadi yang terakhir ini. Akhirnya presiden menteri mesti terpaksa lagi mengulangi. Cuma belum dikumpul ini mereka. Untuk tidak hedonis. Dengan kasus pegawai pajak itu. Gitu loh. Jadi dalam satu diskusi panjang, bagaimana mengenai korupsi ini? Bagaimana memberantas korupsi ini? Bagaimana udah segala macam upaya. Dan kadang-kadang juga jadi kalau kesan yang ada sama saya bahwa pembantu-pembantu presiden tidak punya kemampuan menerjemahkan keinginan Jokowi untuk kampanye di internal. Artinya ada seorang menteri mengatakan ke dirjennya, hati-hati, jangan korupsi. Dirjen mengatakan ke direkturnya, ke kanwilnya, jangan korupsi. Lihat presiden kita, tidak korupsi. Gema ini, semangat ini hampir tidak ada. Belum pernah dengar. Keteladanan yang sebenarnya kunci daripada ini sebenarnya dalam pemberantasan korupsi yang paling efektif itu keteladanan. Saya masih ingat dulu Jenderal Yusuf jadi Menhankam Pangap, tidak ada mobil di Merdeka Barat di kantor Hankam Pangap sana mobil di luar mobil militer. Dia pasti tindak langsung.
dia kasih keteladanan. Bahkan Kasenda waktu itu asisten logistik yang dia lihat pakai sepatu beli. Dari mana itu sepatu kau itu? Dari teman. Kenapa tidak pakai pembagian? Menggigit Pak keras. Taruh kapas. Saya juga taruh kapas. Itu bagaimana keteladanan yang diwariskan oleh Yusuf itu jauh lebih efektif dari pemerintah. Banyak lagi contoh. Hugeng. Banyak contoh-contoh gitu loh. Nah sayangnya sekarang ini selama periode Jokowi, siapalah tokoh-tokoh yang tampil menjadi teladan? Yang kita tahu apa? Dengan jabatan-jabatan apa mereka itu pengaruhnya apa gitu loh. Ini terus terang tidak terasa. Yang paling tragedi, betul-betul bukan dramatisasi. Tragedi itu tahun 2017. Ya 3 tahun setelah Jokowi menjadi presiden. Apa yang terjadi? Direktur Jenderal Perhubungan Laut, gitu, yang kantornya di Merdeka Barat, Tony Budiono, tidak sampai 1 kilo dari istana, ya, yang kemudian kantornya berseberangan dengan Menteri Perhubungan Budi Karya, ya kan? Bisa tinggal dia di depan Pasar Baru, Gunung Sahari, Perwira. Bisa dia menimbun uang sampai 14 miliar di kamarnya itu. Di bawah tempat tidurnya, di atas lemarinya, segala macam. Waktu digerebek oleh KPK. Cash. Gitu loh. Dia kumpulin uang dari mana? Dirjen. Gitu loh. Ya, Budi Karya menterinya. Dengan peristiwa itu ada pengaruh sama Budi Karya enggak? Dengan peristiwa itu ada enggak kemudian menjadi satu gerakan moral di Direktorat Jenderal? Awas, jangan lagi terulang, jangan ini gitu loh. Nah kalau saya lihat kuncinya di keteladanan. Tapi apa yang kurang dari keteladanannya Pak Jokowi itu? Yang orang di lingkarannya Jokowi tidak bahu-membahu menerjemahkan itu. Orang malah ada pembantunya mengatakan janganlah keseringan OTT, gitu, ya kan? Janganlah ini, gitu. Jadi aku sendiri punya pengalaman tanpa aku menyebut siapa pembantu terdekatnya presiden. Saya kasih tahu ke dia, beritahukan kepada Presiden Jokowi, ada menteri yang saya tahu tinggal sekarang perlu kita jebak, kita kasih KPK. Dia tinggal menerima uang ini. Momennya orang yang berurusan dengan menteri ini cerita ke saya. Sudah diatur tempatnya di mana mau menyerahkan itu uang. Tahu pembantu presiden itu ngomong ke saya, udahlah bang, itu kan setoran dia buat ketua partainya. Paling juga 10-20 M. Gitu loh. Ini pembantu dekatnya Jokowi. Punya sikap seperti itu. Jadi aku nggak heran lihat bagaimana kemudian maraknya korupsi ini karena memang tidak ada keteladanan, tidak ada campaign semangat untuk itu. Kenapa Pak Jokowi menurut Opung nggak bisa membuat orang sekitarnya ini bahu membahu? Meskipun Pak Jokowinya clean Dan kita punya pengalaman ya kemarin ya. Itu kita ketemu sama Ibu Iriana di pesawat komersil, ya kan? Yeah. Karena duduk biasa, karena urusan pribadi dia naik pesawat komersil gitu. Loh iya, kalau itu kita gak ragukan lah bagaimana presiden dan keluarganya, bagaimana ininya bisa jadi teladan. Maksud aku yang menjadi masalah menerjemahkan ini, mengorkestra ini, gitu loh. Mengapakan bukan saja mengkampanyekan, bergerak dalam satu gerakan moral untuk mengapakan anti korupsi. Itu yang saya bilang tadi. Apa? Gitu loh. Iya. Jadi
yang ngomong sama polisi-polisi itu nggak ada gaungnya kayak bea cukai sama ini, gitu loh, nggak ada gaungnya banyak. Terulang lagi, nanti lagi terulang lagi gitu loh. Belum ada gaungnya ya Bung ya. Enggak, maksudnya nih orang-orang sekitarnya ini harusnya kan kalau bapak belum minum kita nggak berani minum. Kan gitu, karena teladan Jokowi ini karakternya begitu kuat dan ininya begitu Ya itu kuat, yang menyedihkan gitu loh. Itu yang menyedihkan. Apa yang membuat itu tuh maksudnya nggak cukup gitu sosok Jokowi ini gitu bagi orang sekitarnya Bung. Apa yang membuat magnetnya itu nggak cukup kuat untuk membuatnya terorkestrasi? Nah, gitu. saya dengar dari beberapa menteri dan saya juga pernah sampaikan ke Presiden Jokowi, dia hampir tidak pernah marah. Dia hampir tidak pernah marah. Dia, jadi dan saya tanya itu, dia cuma cengengesan aja waktu gue tanya. Iya. Saya bilang, Mas, aku dengar sebagai presiden nggak pernah marah, gue bilang, jangan marah, gitu. Itu aja. Iya ya. Hampir nggak pernah marah. Jadi, nah kalau waktu itu Pak Luhut juga mengatakan sebenarnya caranya gimana kita mencegah korupsi ini. Ya kalau Pak Luhut kan jangan OTT, nggak usah lah OTT kan. Itu emang kau kalau mau suci kau di surga aja kau, nah, gitu kalau bahasa Pak Luhut kan. Pak Luhut mengatakan bahwa sistem yang harus dibangun. Jadi e-katalog, digitalisasi, sistem yang kemudian dulu Ahok dulu keras banget kan bikin e-katalog segala macam. Nah, sistem yang baik akhirnya memaksa orang juga jadi baik gitu. Itu kan keteladanan lain gitu Pung yang bisa dipaksa dan diimplan ke sistem. Itu terlampau idealis. White collar crime itu yang dilakukan oleh orang yang white collar itu sophisticated lah, canggih lah. Kita kaitkanlah dulu dengan budaya, agama, dengan kultural apa kita. Kalau aku bilang kata kuncinya keteladanan. Mampu nggak? Terdengar berita nggak? Gitu loh. Kapolri menolak, marah, mau disuap. Seperti tadi yang katakan, ada Kapolda teladan, ada jaksa tinggi yang dicintai. Bukan main tuh jaksa tinggi, hebat sekali. Sama dirjen juga Bung, ada dirjen yang begitu dicintai gitu. Ada dirjen. Iya misalnya Kepala ada dinas dirjen. gitu misalnya. Ada nggak? Kalau campaign ini itu dahsyat memberantas korupsi. Oh, jadi kalau sistem-sistem Iya, ini bukan soal sistem ini. sistem itu bisa diakali lagi ya Bung ya. Digital lah apalah. Keteladanan, contoh, malu korupsi. Di era reformasi ada nggak Bung? Jadi sekarang ini kayak gitu bangga gitu loh. Malah show Hermes lah atasnya apa gitu. Seharusnya malu gitu loh. Ini tidak. Berlomba-lomba lah mewah, berlomba-lomba lah ini. Mungkin kalau di era reformasi itu wajah puncaknya itu seperti kayak kita butuh Baharudin Lopa, seperti itu ya Bung Iya ya, betul. di jaksa. Iya. Dulu di Bea Cukai itu saya masih ingat Bung, kalau nggak salah, Opung juga mungkin ingat namanya Pak Anwar Supriyadi dulu Dirjen Bea Cukai yang bikin kacau semua bro, karena Pak Anwar ini dirjennya hanya mau naik mobil Kijang Krista ke kantor. Bingung lah direktur-direktur dan semua ini yang udah mantap ini kan. Turun merek juga yang lain. Iya kan gimana dirjen gua Kijang Krista, gua mau pakai apa lagi nih? Nah Pak Jokowi kan sebenarnya memulai era itu kan, memakai Innova gitu misalnya dulu kan. Akhirnya kan pusing juga nih sekda dan macam-macam lagi deh kan. Nah Lopa deh Pung. Lopa itu kan di penegakan hukum tuh ya krem de la krem di kejaksaan Lopa lah misalnya. Nah, gimana kan ada juga di era reformasi tokoh-tokoh itu seperti maka itu. saya katakan tadi kata kuncinya hadirlah tokoh-tokoh pimpinan yang teladan. Itu akan pengaruh. Sekarang kalau rajin mendengar, menyimak, sebenarnya sudah berbusa-busa berteriak-teriak Menko Polhukam Mahfud. Bahkan pernah dia mengasih tahu statement korupsi sekarang lebih gila daripada korupsi zaman ini. Di Orde Baru. Dia sampai ke situ dia ngomongnya. Gitu loh.
Dia sendiri udah betul-betul teriak ini. Ini Menko ya teriak. Menko. Nah cuma maksud aku kembali ke tadi dengan contoh Dirjen Perhubungan Laut yang apa saya katakan itu tadi belum itu tidak ada contoh. Kalau teladan Lopa gimana? Pokoknya kan kita selama ini Opung cerita teladan Hugang ya. Kalau Lopa yang Opung kenal gimana? Ya hidupnya sederhana, tidak aneh-aneh gitu loh, ya kan? Makan dari gajinya. Ya kan itu gampang sekali ngebacanya, ngelihatnya. Ya kan? Jadi itu dia pernah Dirjen Pemasyarakatan. Seumur hidup rumah dinas di Pondok Labu itu rumah pemasyarakatan nggak pernah ditempati. Karena dia tinggal di situ. Karena biasa-biasa aja. Iya, dia tinggal di situ gitu loh. Jadi sebenarnya legenda cerita yang sederhana-sederhana itu kita udah banyak. Bagaimana Jenderal Nasution. Dia orang waktu itu euforia main golf, dia main tenis. Dia pakai jeep biasa kalau mau pergi olahraga. Kemudian nggak ada kolusi dengan pengusaha-pengusaha apa. Nah sekarang ini butuh, sebutlah di Indonesia ini siapa lah yang mau kita pakai jadi teladan. Itu yang saya bilang tadi. Bus Kapolda sana bukan main. Wih, gubernur sana hebat betul. Wah, ini apa dicintai. Dan pernah udah ada sama dengan waktu Risma, bagaimana dia jadi wali kota Surabaya, dicintai rakyat. Ada sebenarnya udah banyak contoh-contoh yang ini gitu loh. Tapi problemnya apa? Masalahnya? Ya apa itu tidak ada keinginan daripada posisi-posisi kunci ini untuk drive itu. Karena mereka sudah menikmati. Gitu loh. Itu ya sama itu. Ada juga beberapa pejabat-pejabat yang mulai mikirkan ya apa turunannya aman. Nah, Ya, nah berarti kan gini ya Opung ya. Maksudnya dari nama yang Opung sebutkan tadi, dari posisi yang Opung sebutkan tadi, malah dunia politik yang diklaim, yang dituduh sebagai dunia yang kotor, yang kejam, yang hutan rimba, itu lebih banyak melahirkan teladan daripada institusi lainnya, bahkan birokrasi, kepolisian dan lain. Kita punya Pak Jokowi, lebih gampang nyebutnya. Kita punya Bu Risma, Opung sebut tadi bagaimana rakyat mencintai gitu ya. Ya kan, dan itu malah institusi yang nggak dianggap kotor ini yang mana ya sekarang kita tanyalah, kalau kita punya anak, mana yang lebih banyak mereka mau bercita-cita jadi politician atau mau jadi polisi? Pasti lebih banyak jadi polisi gitu. Tapi ternyata keteladanan itu dari tempat yang tidak mereka inginkan ini justru lebih banyak muncul. Tempat yang dianggap kotor ini ya. Iya. Padahal mereka ini dari polisi, ya, pajak, macam-macam itu ada sekolah-sekolah institusi yang mendidik dan memandu mereka politik sejak ada, awal. politik Ya kan? alam aja kan, belajar dari alam aja. Di Kemenq ada sekolahnya, stan ya. Di mana macam-macam. Pariwisata ada, STIP, Di macam-macam. perikanan ada, pelayaran ada. Iya, Intel aja ada, Bos. Perangkat daerah ada, IPDN. Iya. Nah, ini apa nih, Opung? Kenapa justru di institusi-institusi yang mungkin kontrol publiknya yang kecil kepada institusi tersebut ketimbang politisi? Karena politisi kan di depan, mereka itu bergantung kepada elected position, posisi yang dipilih langsung oleh rakyat, sehingga mau nggak mau jadi teladan. Kalau ini kan nggak ada kewajiban menjadi teladan gitu loh. Oh, artinya dia harus memenangkan hati elektoral dengan memberikan contoh. Kalau jadi dirjen ini kan yang paling penting menangkan hati menterinya. Iya kan? Dolop ini ya, Bos. Iya, dolop ini, ilmu olah-olah ini yang lebih penting ketimbang menjadi teladan gitu. Percuma jadi teladan kalau menteri lu nggak suka malu gitu. Posisi lu hilang juga gitu, Bung. Bahasa Medannya baku ulo aja. Iya. Gimana, Bung? Jadi kembali lagi saya katakan tadi bahwa sampai sekarang ini sangat tidak terasa ada campaign anti korupsi di internal yang bertolak dari keteladanan. Bukan retorika atau undang-undang atau bagaimana OTT atau apa. Contoh.
ada satu kemudian suasana malu korupsi. Ada suasana kemudian bukan seperti pegawai pajak yang anaknya pamer moge segala macam itu. Ya kan, itu udah produk ketidakmaluan. Ya kan, ini bagaimana menciptakan ini. Jadi kalau dulu di awal kekuasaannya Jokowi yang dia bilang revolusi mental jalan nggak itu? Berhasil nggak itu revolusi mental itu? Betul gitu kan, Bu Puan dulu itu, Bung. Iya itu artinya, artinya jalan nggak itu gitu loh. Nah itu yang saya katakan tadi. Saya waktu itu ngomong, saya bilang waktu itu ke Presiden, kalau mau menilai Tito sebagai Kapolri, berhasil nggak dia melahirkan ada Kapolda teladan? Berhasil nggak dia melahirkan ada Kapolres? Waktu itu omongan aku ini dicatat Presiden, dia block note-nya dicatat dia. Kayak not blok opung ini ya. Iya, dicatat dia. Ada nggak? Coba Mas tanya Tito, tunjukkan dulu sama saya, mana Kapolda yang dicintai rakyat, mana Kapolda yang jadi apa? Kagak gitu loh. Aku takut lingkungan di sekitar Jokowi ini tidak membantu dia untuk menyadarkan itu. Gitu. Malah membuat Presiden jadi Berjarak ya. terjebak dalam kamar gemanya Iya, sendiri. jadi seperti kau katakan tadi Ibu Iriana naik mobil pesawat komersial segala macam. ya. Itu cerita-cerita aja itu. Ada dampak itu nggak ada. Ya buat itu kan contoh teladan. Kalau aku bilang teladan. Nggak diterjemahkan gitu loh. Berarti salah bawahannya dong. Lo iya dong. Apalagi Opung tadi kasih contoh kan orang dekatnya ini bilang nggak apa-apa lah 10-20 M ini kan. Tapi kan ikan itu busuknya dari kepala, Bung. Kalau kepalanya bagus, kenapa badannya disalahin Ya gitu loh? inilah yang kita bicara ini kepala-kepala juga. Menteri itu kan kepala. Gini. Nah, berarti yang ngirim kepala ini dong yang jadi masalah Iya, juga. iya, kepala-kepala. Kepala ini kan dari partai, dari relawan. Tadi kan aku bilang, aku pernah tanya Presiden, aku dengar dari menteri-menterinya, dia nggak pernah marah. Ya kan? Kalau seperti saya misalnya dengan Budi Karya Menteri Perhubungan ada dirjennya begitu, saya marah sama menterinya. Apa Opung bilang? Opung akan marahi gimana? Opung? Artinya kau nggak jaga itu dirjenmu, kau nggak nasihati dia, kau nggak ada dapat informasi apapun. Ya, nggak mungkin kau nggak tahu. Kan? Apa nggak jalan Inspektorat Jenderalmu, dirjenmu? Nggak ada itu suasana itu. Tenang-tenang aja Budi Karya. Nggak. Waduh, merasa tertampar dia, dirjennya ditangkap. Nggak ada. Bu Sri Mulyani kayaknya sakit hati juga tuh ketika Sri Mulyani. pajak. Iya. Artinya kalau lihat Sri Mulyani, dia langsung turun tangan, langsung dia ini nggak malu-malu, langsung ini dia datangin korban, dia apain gitu loh. Itu dia bisa jadi teladan gitu loh. Jadi maksud aku kuncinya tadi dalam pemberantasan korupsi, bagaimana keteladanan itu bisa dikampanyekan, bisa dipertontonkan, bisa dipertunjukkan. Itu akan mengeliminasi korupsi, gitu loh. Oke, kalau kepala-kepala daerah ada nggak, Bung? Di level kepala yang di level yang lebih kecil. Kalau gitu. politician tadi kan udah kita omongin sama Opung sebenarnya. Jauh lebih banyak kan Opung. Nah sekarang kepala-kepala daerah gimana, Bung? Nanti terlalu subjektif saya. Ganjar gimana Ganjar? Iya, artinya Ganjar teladan nggak Ganjar? Iya, artinya Ganjar, Koster, Oli, lo itu punya reputasi sebagai gubernur-gubernur yang punya prestasi. Anies, gitu loh. Bung, Anies? Apa ya? Anies? Anies gimana? Ya kita lah sebagai orang DKI tahu gimana gitu loh. Gimana teladan nggak, Bung? Hah? Ya enggak lah. Enggak lah, belum sampai ke tingkat itu ah. Baru tingkat apa nih sini? Loh, bukan artinya ke tingkat yang saya katakan tadi Oli, Koster. Oh, itu lebih teladan dibanding Anies, Bung. Lebih teladan. Lo gak lihat dong. Dia nggak tahu kan kita nggak tahu ya kan. Apa nggak teladan itu gimana? Itu kan anggota DPRD itu ada yang ngomong target air minum harus tiba kepada rakyat ini tak tercapai. Ya kan? Ini sekarang yang kocar-kacir Menteri PUPR ini kan yang terlantar 4-5 tahun ini yang soal bikin apa anti banjir ini. Sodet. Iya.
Sodetan. Itu kan sudah diingatkan jauh-jauh sebelumnya. Tapi kan Mas Anies sederhana orangnya. Iya. Loh, bukan, ini bukan soal pribadi, sebagai fungsi. Fungsi. Oh, masalahnya Anies ada di fungsi. Iya. Tapi kalau secara pribadi teladan. Apa ya? Secara kepribadiannya Sekolah teladan juga. tinggi, Sekolah tinggi. sederhana. Dulu ketua dewan etiknya KPK kan. Nah, masih kita zaman itu. Kurang begitu tahu, kurang paham, kurang ikutin lah. Kalau Mas Ganjar lebih teladan, Bu. Iya, kalau orang itu udah nggak usah aku yang ngomong, rakyatnya bisa ngomong. Lo rakyatnya bisa ngomong, nggak usah saya. Ini maksud gua mau ke sini nih lah. Gocek-gocek dikit aja ya kan. Kalau Prabowo kan udah pernah Prabowo. berpidato, Opung cerita. Saya paling senang dengan pidatonya Pak Jokowi. Perintah pertamanya tidak boleh korupsi. Kok kayak Surya Paloh nih gua. Bukan kayak Prabowo. Nah, paling senang saya kalau nggak korupsi ini. Ini perintah yang paling saya senang. Nah, gimana Prabowo mengejawantahkan perintah presiden ini? Itu aja sekarang menjadi satu pertanyaan besar. Waktu itu Prabowo juga ngomong ke saya. Aku tanya sama dia soal markup. Dia cerita, wah bukan 100%, 200%. Aku ada menemukan yang markup 300%. Gampang dia bilang gitu. Udah lapor kepada presiden. Sudah, saya tanya presiden. Saya bilang, Mas, aku dengar dari Prabowo ada ini markup bahkan 300% segala macam. Oh iya, saya juga udah dilaporin. Terus gimana? Saya bilang tindak. Ini cerita 2020. Sekarang 2023 udah ada nggak yang ditindak? Memang ada di. Aku nggak tahu. Ya nggak ada kan? Tentu kan masyarakat akan tahu, pers akan tahu, media akan tahu. Atau dia siapa yang diseret jadi ininya. Dan apalagi korupsi di sektor pertahanan, bukan korupsi, tapi aktivitas jual beli di sektor pertahanan ini kan agak tertutup juga, Opung. Loh iya itu juga. Angka juga nggak. Iya. Waktu itu Pak 100 juta. Prabowo di Pak Di Erlangga. rapat RDP sama DPR bilang ini tidak bisa saya buka, Pak, karena ini akan berkaitan dengan pertahanan kita. Rahasia Nanti negara ini. Rahasia negara, musuh-musuh akan tahu apa yang kita miliki. Gebrak podium nggak? Enggak. Oh, ini 2019 ya. Rising Star, Itu Pak Surya Surya. Paloh. Silakan. Iya, artinya itu tadi yang saya katakan tadi bahwa antara ucapan, statement dan kemudian yang dilakukan itu bagaimana, ya kan? Itu aja yang menjadi pertanyaan sampai sama saya sekarang. Itu pembicaraan saya di sekitar Januari Februari tahun 2020. Sekarang 23 nggak ada itu. 2 kali malah saya ngomong dengan presiden Soal ini. Udah jalan tuh. Mana itu cerita markup 200%, 300%. Itu kan korupsi besar-besaran itu. Spektakuler itu kalau betul terjadi. Ya kan? Ini cerita Prabowo sama saya. Ya kan? Cerita Prabowo saya konfirmasi lagi dengan presiden. Iya. Presiden konfirmasi iya. Terus nasibnya gimana? Gitu loh. Jadi gimana ya? Terakhir, kalau saya lihat, saya khawatir periode daripada Jokowi ini tidak berhasil dia melakukan pemberantasan korupsi secara masif, gitu loh. Oke, KPK paten, oke, ketolonglah sekarang dengan Jaksa Agung ya, yang Jaksa Agung, Pak Kumis ini gimana, Pak? ya, Mas Adam reputasinya boleh lah. Ya kalau dibandingkan Jaksa Agung sebelumnya, ini paten lah kalau yang sekarang. Yang sebelumnya gimana, Bang? Pak Prasetyo gimana? Kan paten Ya juga kan katanya. Kumis pula. Nggak ada prestasi seperti yang dilakukan Mas Adam ini. Burhanuddin sekarang. Masa sih, Bung? Loh iya, kok masa kan masyarakat tahu mana kasus apa yang pernah ditangani dia, Prasetyo, yang spektakuler ini. Jiwasraya lah, Asabri lah, soal apalah, ya kan? Mana yang sebesar apa itu spektakuler?
Jadi kembali ke tadi bahwa kita berharap dalam hal ini Jokowi lebih sensitif lagi, Jokowi lebih peka lagi, Jokowi yang rajin ke sana kemari, rajin juga ke departemen-departemen. Memang artinya mesti diomongin, mesti dibicarain, nggak bisa main tenaga dalam. Nggak bisa. Jadi ya apa treatment Pak Jokowi ke polisi-polisi waktu yang 600 dikumpulin itu harus dilakukan di instansi-instansi lain gitu Bung, oleh Presiden. Itu kan bukti fakta tidak ada pengaruhnya dengan institusi lain. Polisi setelah dikumpulin 600 berubah nggak Bung? Opung lihat. Nah, masyarakat lah yang tahu, rakyat lah yang tahu. Ada perubahan nggak? Sebagai rakyat senior citizens gimana? Jadi ya saya dalam hal ini ya, saya tidak tahu bagaimana orang di sekitar Jokowi sehingga Jokowi tidak peka terhadap soal-soal yang begini, tidak sensitif soal-soal yang begini. Seharusnya dia resah ini, seharusnya dia nggak bisa tidur ini. Kok nggak ada pembantuku seperti saya yang memberikan keteladanan? Ya. Bukan cerita digital, bukan cerita ini gitu loh. Keteladanan hidup, perbuatannya dan sebagainya gitu loh. Nah, ini satu ada yang lagi banyak disoroti juga nih. Ketika Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ujuk-ujuk memutuskan bahwa gugatan Partai Prima yang berujung pada putusannya pemilu harus ditunda sekitar 2 tahun, itu kan heboh, Pung. Dan selain putusannya yang heboh, orang juga menyoroti hakimnya ini, makanya komisi yudisial yang kemudian banyak didatangi orang untuk dilaporkan nih, coba cek dong etiknya gimana nih, secara ini ada apa di balik ketiga hakim ini memutuskan. Orang jadi mempertanyakan nih, ada apa di balik keputusan hakim-hakim ini. Nah ini di sektor penegak hukum juga lagi terutama di pengadilan ya, itu lagi dapat sorotan betul. Jadi begini, ini dagelan ini, lucu-lucu ini. Kenapa saya bilang lucu-lucu? Masalah konflik, permasalahan yang terjadi berkaitan dengan pemilu sudah ada mekanismenya, sudah ada dewan kehormatannya, sudah ada ininya. Kemudian diajukan kemana perkara ini sampai ke tingkat MK ada. Gitu loh, pilkada aja bisa sampai ke tingkat MK, apalagi yang ini. Aja si hakim mengeladenin itu, pengaduan itu. Iya dia gitu loh. Atau sur dia. Jadi hebatnya Kurbaya gitu ya. Batalkan dulu pemilu. Terus mau kita analisa ya enggak lah. Nah itu putusan hukum loh, Bung. Kita kan ini iya betul keputusan hukum, tapi Bung, negara kita Rechtsstaat kalau kata Opung kan. Betul. Negara hukum. Hukum di atas politik. Iya betul, tetapi kan ada yang lucu-lucu juga. Dia tahu ini domainnya siapa atau dia tidak tahu. Ini bukan domainnya pengadilan negeri. Iya dong. Itu bisa jadi wajah cemar juga. Apakah ini by design atau tufalah ini? Tufalah kebetulan. Tufalah. Masa tufalah? Ya kebetulan. Kebetulan ketemu tim hakim yang apa? Yang IQ-nya nggak jelas. Gitu loh. Ini 3 hakim, ya kan? 3 hakim, tiga-tiganya nggak ada dissenting opinion, Pung. Paten semua didukung. Masa 3 IQ? Bukan dasarnya saja sudah salah. Seharusnya ini domain daripada di lingkungan PT UN. Bukan di KPU-nya dulu. Iya. Di KPU-nya dimasalahkan. Kemudian ada Dewan Kehormatan, DKPP, ya kan? Ada Bawaslu, ada ini. Ternyata nggak bisa selesai di sini. Majulah ke MK. MK itu menangani. Jadi tidak langsung pengadilan negeri. Tiba-tiba pengadilan negeri Madiun mengeluarkan keputusan tak boleh pemilu gitu.
Iya kan, pengadilan negeri fak-fak gitu kan. Ini berarti ini tufalah ya dia. Iyalah, kebetulan ketemu yang nggak jelas gitu loh. 3 orang tapi kebetulan. Lucu juga Bu. Kok lu bisa berpikir sama sih kayak gua katanya hakim-hakim ini? Iya, 3 loh. Harusnya kan ada bos, ini kalau Opung ini bukan kita ini Bos, disikat deh kita bos. 3-3 setuju Bu. Terang internal itu kan ada hakim wasda, ada hakim pengawasan yang mengawasi mereka. Itu nggak jalan. Sampai ke level Mahkamah Agung itu, Iya. dari pengadilan tinggi. Mereka kan akan kalian perkara apa itu? Bukan bagian kalian itu. Nggak ada. Ini pun tak bertanya ke atasannya. Ya ada kasus menarik ini. Gimana? Sebenarnya sistem sudah ada untuk kontrol itu. Atau logikanya kita balik Opung. Atau atasannya kau coba dulu. Bisa jadi juga kan. Coba aku backup kau di belakang. Nanti abang ada nih, abang. Tenang abang di sini. Jadi hawas dari Menurut Opung mana yang skenario apa tuh Bu? Kegilaan bawah yang akhirnya menggegarkan atas atau backup atas yang membuat bawah ini jadi pede? yang ketidakpedulian aja. Opung ini kan orang hukum. Dalam sistem itu ada hawasda, hakim pengawas daerah. Dialah yang mengawasi perilaku daripada hakim-hakim yang seperti si pengadilan negeri ini. Yang lagi apa? Perkara apa kalian lagi ada? Ada soal pemilu. Nanti dulu. Bukan bagianmu itu, bagian ini. So, ini sebenarnya filter pertama. Gitu loh. Wajib, tapi ini udah gak peduli. Yang bagian yang harus mengawasi dan segala macam, kejadian lah. Sebenarnya negara ini undang-undang mekanisme apa ini sudah buat sistem yang untuk mengawasi. Opung kan jurnalis hukum udah puluhan tahun ya. Ada nggak cerita kegilaan yang paling gila menurut Opung? Kan ini nggak masuk akal nih. Ini kan ini IQ kan ada yang lebih rendah lagi nih. Zaman Opung dulu liputan, ada nggak kegilaan lain benar-benar ini kayak nggak masuk akal tapi akhirnya diputuskan dan jalan nih barang. Apa Bu? Ada? Kayaknya nggak ada. Ini paling gila nih. Sepanjang karir Opung sebagai puluhan tahun jadi yang aneh-aneh ini baru ini. Yang aneh lah ya baru inilah. Opung nih puluhan tahun jadi jurnalis hukum. Ketua Komisi Hukum DPR bertahun-tahun. Ada yang segila ini? Bukan ketua komisi, anggota. Nggak ada peristiwa seperti ini, belum. Belum pernah terjadi. Iya belum ada. Aneh juga ya. Ya aneh lah, bukan bagian ya cuma yang kalau saya melihat di mana hawasda, di mana peranan pengadilan tinggi. Menurut Opung apa yang perlu dilakukan untuk membereskan, mencuci dan mengepel kekotoran apa namanya bercak-bercak yang udah terlanjur ini Bu? Ya atasannya dong, sudah ada mekanismenya, sudah ada rule-nya, sudah ada aturan mainnya untuk membersihkan itu. Gitu. Ada satu penilaian gitu loh. Wajar nggak kalau masyarakat curiga nih Bung? Jadi akhirnya melihat lagi nih apa? Ya bisa-bisa aja. Komplotan dengan siapa? Seksi juga ini kalau mau dianalisa. Iya kan? Iya komplotan dengan siapa lah ini? Siapa pesanan siapa lah ini? Ini siapa berapa lah dia dapat untuk putusan ini? Promotornya siapa ya? 3 ini nggak ada dissenting Bos. Iya. Nggak ada dissenting opini kan biasa kalau dissenting ada catatannya itu Bung ya kalau iya kan? Aduh. Iya kan? Ya kalau nggak setuju. Ada kalau dissenting opini ada nggak setuju kan pasti dibacakan juga kan ada hakim dari 3 2 setuju 1 enggak itu kan. Pokoknya ini kawan ini kompak semua 3 Bung. Itu bukan porsi mereka itu aja. Tapi mereka putuskan. Itu. Iya. Terhadap hal-hal seperti ini sebenarnya undang-undang, peraturan, ketentuan daripada pengadilan Mahkamah Agung sebenarnya sudah ada. Iya. Berarti nggak jalan. Oke. Pengadilan Tinggi Jakarta tanya, kau ngadili perkara apa itu? Waktu dibuka aja itu sebenarnya udah ketahuan. Ya kan, kalaupun dia ditutup-tutupi. Ya kan? Bukan bagianmu itu atau apamu itu. Ya cuma tunda itu. Gitu loh. Harusnya. Iya, tapi nggak jalan. Itu yang saya bilang tadi, kembali lagi tadi keteladanan dan pengawasan. Nah, Opung, ini pertanyaan terakhir mungkin nih sebagai penutup nih. Jadi tadi Opung sempat
menyinggung soal Pak Jokowi. Oh, gue pikir soal Prabowo Surya Paloh ketemu kemarin. Kenapa? Ya Prabowo sama Surya Paloh kemarin gimana? Itu cerita lain lagi. Ini apa penguatan? Itu mantas belum nanti terakhir Dia, ini Jokowi. dia penutupan Budi itu. Ya, nanti saya Kalau mau Budi nanya kan hobinya konspirasi itu. kan. Ya. Itu teladan juga nggak itu Ya. Prabowo? Lanjut. Nah, pertanyaannya gini Opung. Apa mungkin Pak Jokowi ini ada orang yang berspekulasi juga. Pak Jokowi senang keliling-keliling, ketemu relawan, ngumpulin relawan, hore-hore. Itu karena sudah Karena berminat itu. enggak, karena sudah di institusi yang Opung bilang tadi, lembaga-lembaga itu udah putus asa aja. Ini udah nggak mungkin nih gue benerin nih gitu. Akhirnya ya udah gue cari yang ya udahlah, cari hore-hore aja lah gitu. Mungkin nggak kayak gitu menurut Opung? Bisa saja diciptakan oleh keadaan. Jadi memang Pak Jokowi sendiri terdesak ketika beliau memberikan teladan, akhirnya ya beliau yang tereliminasi. Ya itu loh maksudnya. Iya, betul karena nggak di backup, nggak ada dukungan penuh daripada ininya mengiringi dia. Itu yang saya bilang tadi. Ada nggak pejabat yang ngomong di internalnya, hati-hati presiden kita bersih, jangan main-main ya, dia anti korupsi. Ada nggak itu? Saya khawatir tidak ada satu pejabat pun yang Ada Pak Prabowo satu apa ya? yang itu di pidatonya itu. Apa ya? Saya paling senang karena presiden perintah pertamanya adalah. Iya, tapi dalam penjabarannya ada nggak dia ngomongin sama dirjen? Jangan main alutsista. Ini kalau lelangnya awas ya. Jangan ada pihak-pihak orang yang punya kekuatan di Hankam ini yang mengatur-ngatur ini. Pernah nggak kita dengar itu cerita itu? Saya sebelum. Nggak pernah. Jadi Budi Karya mengatakan, perhubungan udara, jangan aku perhubungan darat. Tapi kalau PU kan mantap PU kan. Apa ya? Pak Bas kan mantap Pak Basnya kan. Ini aja juga nyimpan bom waktu dia. Hah? Kalau kita lihat jalan-jalan tol-tol yang sekarang yang berlubang-lubang itu, yang kelihatan bobrok sekarang yang membahayakan ban itu, kan sepanjang jalan tol sekarang Emang ada Bu? banyak lubang-lubang. Udah viral itu. Musim hujan Po. Lo dengar dulu nggak maksud aku itu kan ada 5 lapis, 2 lapis di bawah kan sukar diperiksa. Nggak maksud ini aku. konstruksi nih, bukan ilmu lu, jangan Bukan cecok lo. IQ gue rendah nih. Bukan sinyalemen itu juga kalau tidak diteliti segala macam. Saya juga dapat informasi, ada sumber saya mengatakan bahwa ini sangat rawan. Jalan-jalan tol sekarang yang rusak-rusak ini. Ini bukti daripada memang dulunya tidak dikontrol, tidak diawasi gitu loh. Banyak pemain-pemain jadinya. Itu ya karena kau ini singgung itu tadi. Meskipun Pak Basnya Loh, clean kan. udahlah dia Sederhana. paten lah, sederhana. Jadi teladan. Itu yang saya bilang tadi, refleksi itu sama nasibnya dengan Jokowi. Refleksi keteladannya itu tidak diterjemahkan. Kalau Itu Pak, tidak ada upaya menjadikan keteladanan itu by system gitu ya. Dioperasionalkan gitu loh. jadi sistem, jadi aturan, jadi himbauan, Ya, itu- apel gitu ya. Itu yang saya bilang tadi contoh. Nggak usahlah berdebat ahli anti korupsi lah, ahli pidana lah, ahli ini. Checkpointnya cuma satu aja. Sigit ini sudah bisa nggak melahirkan ada Kapolda difasilitasi Semudah sehingga itu Kapolda. ya. Lo enggak. Kenapa campur tangan Kapolri? Dialah yang mengamankan, dialah yang menghambat kalau ada intervensi, dialah yang mengapakan, dialah menginikan. Berhasillah ada Kapolda teladan. Kapolda yang memang ini. Ada nggak? Pung. Jadi nggak usah maksud aku untuk ukuran rakyat itu aja sederhana. Itu udah menjadi pintu masuk ke pembenahan lain tuh ya. Iya, terus wah kalian ini keolahin dong kami punya di Lampung. Wah bukan main Kapolresnya. Waduh Kapoldanya. Bukan main, senang kalau dia nyala. Kalau betul ini, waduh, ada nggak itu? Terkecuali bagi-bagi sepeda. Pak Jokowi. Ya kan Jokowi kan menerjemahkan tuh kasih sepeda, kasih apa. Biar maksudnya pejabat lainnya bagi-bagi sepeda juga gitu. Tapi kan butuh kalau gini kan bukan hanya gini.
teladan itu kan bukan hanya contoh kesederhanaan tadi yang kita bilang Pak Bas, Pak Jokowi, Bung Karno nggak sederhana tapi layak diteladani juga. Bung Hatta misalnya gitu ya. Agak beda sama Ibnu Sutowo misalnya. Kalau Bung Karno kan gagah dan necis. dan tidak sederhana. Lukisan mahal. Ya, ya tapi layak diteladani gitu. Tuh lu belum pertanyaan belum. Tapi kan bukan hanya itu, tapi butuh orang yang strong leader kan. Iya, Strong betul. leader ini Iya. ya kalau satu misalnya yang mampu, orang dekat Pak Jokowi mampu menerjemahkan apapun banyak kemauan Pak Jokowi udah terbukti. Yang ketiga, very strong leader. Iya. Ada namanya sahabat Opung, Pak Lut. Jenderal Luhut. Jenderal Luhut gimana, Bung? Ya itu yang saya bilang tadi, refleksi termasuk Luhut lah, termasuk Mahfud lah, Menko-Menkonya termasuk yang lain, bagaimana mereka menerjemahkan semangat itu. Dan itu tidak dilakukan. Masyarakat udah pernah dengar nggak? Kalau satu-satunya yang sekarang itu hanya Mahfud. Dia tidak lewat 1 hari atau 2 hari dia kalau tidak sensitif dia soal termasuk perkara-perkara apa yang ini kan, gitu loh. Nah ini yang saya bilang masih sekarang tinggal waktu berapa lama? Nggak sampai 2 tahun, iya kan? Iya kan? Ini kesempatan terakhir untuk Jokowi melakukan satu reevaluasi lagi. Jalan nggak itu revolusi mental dia itu? Ada nggak dia lahirkan teladan-teladan seperti perilaku dia? Ada nggak ini gitu loh? Itu aja. Nah kemarin pertemuan Prabowo Surya Paloh itu. Nah itu ini keteladanan politik baru kan? Iya. Kenapa? Apa yang menarik? Itu ya, Menarik lah kan. Opung kan kawan dua-duanya. Kan sempat ada gini loh Pung, nih ada folklore ya. Iya, yang mengatakan nih hubungan nggak mungkin direkatkan lagi lah itu Ya, intinya. Pak Prabowo dan Pak Surya ini punya masa lalu yang kayaknya agak sulit membuat mereka bekerja sama secara politik gitu di masa sekarang. Mereka melihat pertemuan dua saling bergandengan tangan berjam-jam. Ini pertemuan kedua ya setelah Pak Prabowo berkunjung ke Pak Surya berkunjung ke Hambalang. Dibikin ada Mars Nasdem pula kan pakai ini. Nah, Opung melihatnya gimana? Dua kawan ini, Bung. Pendidikan politik yang baik aja. Contoh bagaimana bisa mereka berkomunikasi walaupun berbeda pilihan. Iya tuh. Itu kan kalau kita sebagai negarawan atau sebagai mengapakan yang melihat satu hal yang ini, itu mengeliminasi konflik. Ya kan, dengan signal-signal komunikasi mereka berdua itu punya pengaruh. Teladan tuh. Iya kan, ya sama dengan Megawati juga banyak juga pejabat-pejabat yang datang ke tempat dia, ya ke Teguh Umar segala macam. Itu kan sebenarnya itu pendidikan kepada masyarakat, gitu. Itu saya melihatnya di situ, gitu loh. Oke. Tapi kalau folklore masa lalu itu benar nggak sih, Bung? Bahwa Pak Surya dan Pak siapa? Pak Jenderal Prabowo ini punya hubungan kayak Bu Mega sama Amin Rais lah gitu. Enggak juga, sejauh aku bergaul dengan Surya enggak ada itu cerita itu, baik-baik aja. Aku cukup puluhan tahun sama Surya. Enggak ada dia, hampir enggak ada dia mempunyai konflik-konflik yang begitu gitu loh. Opung pernah cerita dulu Metro TV nggak boleh menayangkan itu lain Safri Samsudin. Itu waktu dia Panglima Kodam. Apa yang terjadi, Bung? Bukannya Pak Safri itu orang dianggap menjadi bagian dari on behalf of Pak Prabowo. Waktu itu terkesan sama siapa kok mau menyudutkan dia, Surya gitu loh. Kan waktu itu. Jadi ya, itu aja lainnya dengan Prabowo setahu aku nggak ada masalah apa-apa dia. Nggak ada, setahu aku ya, nggak ada. Jadi persahabatan itu aja ya normal gue lihat, wajar gitu. Oke. Bener ya, Bung ya. Ya, Valid nih. Ya valid lah. tapi Nggak tuh falas. kemungkinan orang ini bekerja sama dalam politik sangat kecil ya berarti Om. Apa? Ya bisa-bisa saja. Ini kan politik ini kan seni daripada satu possibility. Bung, kasih dulu hikmah pesan untuk Gen Z dan anak-anak muda sekarang yang ingin mencari Teladanan. jodoh yang lebih
baik untuk mereka di masa depan. Kasih khotbah dulu sedikit. Ya, Opung, silakan. Ya, jodoh ya, Pak. Kasih dulu. Kalau dia bergaul dalam batas-batas pergaulan yang benar dan kemudian agak tausian ya, dan imannya juga betul-betul tumbuh dan terpelihara, itu dengan sendirinya jodoh itu mudah. Jadi nggak perlu Harley gitu, nggak perlu ya. Apa ya? Naik Harley Ya gitu. itu orang yang kurang percaya diri lah itu. Ya kan, mesti pakai aksesori. Ya tapi kalau udah basically dia, ini secara general, secara umum karakternya itu yang diharapkan oleh orang tua terhadap anaknya gitu loh. Itu dengan demikian mudah dia mencari jodoh. Ini Gabriel, pesan buat Gabriel lah itu. Gabriel, kalau cari jodoh yang kayak apa? Sama siapa? Amin apa? Siapa cucunya Opung satu lagi yang ada video Yang call? perempuan siapa, Bung? Gabriel Obriel. Bukan, yang satu lagi perempuan. yang Opung video call kemarin. Oh, yang kecil, Iya. ya kaya. Ya. Nah, jadi apa Opung untuk Apa pesan untuk cucu? cucu Opung ini, kan banyak nih generasi mereka kan. Oh, mereka belajarlah yang baik, ya kan, hiduplah yang sehat, ya kan. Cari jodoh nggak perlu yang kaya berarti ya, Bung ya. Cari jodoh itu dengan sendirinya itu, alamiah naluri itu, nggak usah diajar-ajari itu gitu loh. Yang penting karakternya, kepribadiannya, keimanannya gitu loh. Iya. Oke, mantap. Jadi tidak supaya kaum muda jodoh apa dengan cari jodoh, enggak, itu zaman dulu itu. Kalau zaman sekarang soal kepribadian aja ya. Kasih pesan untuk Mas Ganjar dan Mas Anies terakhir. Hah? Kasih pesan kebangsaan untuk Mas Ganjar dan Mas Anies ini tadi. Yang kata Opung. Saya enggak dalam proporsi. Ya ini proporsi sebagai senior aja. Kasih pesan untuk Politisi senior. Opung kan pasti lebih senior daripada mereka. Ya itu udah default itu kan. Coba kasih untuk Mas Ganjar dan Mas, dua gubernur yang nanti kemungkinan akan beradu nasib di pemilu 2024. Silakan. Kan tadi kita bicara gubernur-gubernur teladan kan. Iya. Kasih dulu. Bertarunglah dengan Satria. Itu aja. Satria itu apa? Hah? Satria itu kayak Satria itu? Tidak usah didefinisikan Satria. Karakter, perilaku, perbuatan, ya kan? Namanya juga Satria. Itu kan setingkat apa itu? Hero. Supermarket. Iya. Kasih pesan untuk Pak Prabowo dan Pak Surya nih yang baru ketemu. Terakhir. Pertemuan kalian berdua menggembirakan rakyat Indonesia. ya, dua ban hitam QQ ini ya. Iya, ketemu gitu loh. Silaturahmi yang begitu juga sering dilakukan oleh Mega gitu loh. Dia dengan Prabowo dimasakin nasi goreng lagi. Iya. Sama Bang Surya belum ketemu. Dulu pernah juga. Dulu sering. juga ketemu sama Gus Dur juga dulu ketemu mereka ini ya. Sering juga dulu dia ketemu Umar. Dia dulu. Ini sekarang ini kenapa? Nanti kita tanya. Cover both side ya. Oke, sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Dah.